merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Waktu begitu cepat berlalu, jangan hanya untuk disia-siakan, karena hidup ini hanyalah sementara. Pakailah hidupmu untuk memuliakannya. Bersyukurlah setiap hari untuk semua yang Tuhan beri. Jika kita masih ada, semua karena anugerahnya. Bersyukurlah setiap hari untuk semua yang Tuhan beri. Jika kita masih ada, semua karena anugerahnya. Tuhan, aku berterima kasih. Ingatlah selalu, hidup hanya sementara. Pakailah hidupmu untuk menyenangkannya. Oh, ingatlah selalu, hidup hanya sekali saja. Pakailah hidupmu untuk memuliakannya. Bersyukurlah setiap hari untuk semua yang Tuhan beri. Jika kita masih ada, semua karena anugerahnya. Bersyukurlah jika
Shalom semuanya. Kita akan membaca dalam kitab Matius pasal yang ke-22 dari ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Diperkatakan, diucapkan ya membacanya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman dalam hidupnya. Ada 5M kunci bahagia. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan, dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Tema sepanjang bulan ini di seluruh gereja Bethel Indonesia adalah relasi sehat dengan sesama. Dan khususnya untuk hari ini temanya adalah menjadi berkat bagi masyarakat. Tapi sebelum mulai kita mengerti inti daripada firman Tuhan pada saat ini, kita harus menyadari dan mengakui bahwa setiap kita, next slide, adalah produk dari hubungan-hubungan yang pernah terjadi dalam hidup kita di masa lalu. Entah itu hubungannya kita mengalami hubungan yang baik dengan sesama, atau hubungan yang sulit, atau hubungan yang keras, hubungan yang tidak berhasil, atau hubungan yang memang saudaraku yang membawa kepada hal-hal yang membuat kita menjadi merasa tidak baik dalam hidup ini. Semua orang hasil produk dari hubungan-hubungan di masa lalu. Kalau Anda lihat, itu semua keputusan daripada kita untuk menentukan kepada siapa kita membangun hubungan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita adalah membangun dan menentukan kepada siapa kita ini berelasi dengan seseorang. Seperti kita naik lift. Lift itu saudaraku, saudara tinggal pencet mau naik ke atas. Tadi pagi saya datang sini kepagian. Saya 6:30 udah sampai di sini dari Jakarta jam 5 tadi. Saya pikir macet saudaraku, ternyata lancar semuanya. Jadi saya 1,5 jam dari Kelapa Gading bisa sampai di sini. Dan tadi ya satpam baik sekali mengantar saya dan tinggal pencet karena mau naik ke atas. Tak ya, tinggal tombol naik ke atas baru saya ikut ke atas. Ya, nanti sore juga begitu ya. Selesai ibadah kebaktian ketiga, saya akan pencet tombol ke bawah dan turun ke bawah. Semua tergantung kita. Saudara mau pencet kemana? Nah, sama saudaraku, dalam hidup ini Anda yang menentukan pilihan-pilihan. Kalau Anda sudah tahu bahwa relasi seseorang itu membawa dampak buruk dalam diri Anda, seharusnya saudara harus pencet tombol untuk saudara meninggalkan orang itu. Ya. Tapi kalau orang itu membangun sesuatu yang baik buat saudara, nah saudara bisa berdiam di situ. Saya mau katakan sebab kalau Anda bergaul dengan seseorang, demikianlah Anda akan jadi seperti itu. Makanya Alkitab menjelaskan bahwa kebiasaan atau pergaulan yang buruk merusak segala sesuatu yang baik di dalam diri kita. Jadi it's all depend on, semuanya bergantung dari keputusan yang kita buat kepada siapa kita membangun relasi. Nah, untuk kita bisa membangun relasi dengan baik kepada orang lain, tentunya juga itu harus melihat bagaimana setiap kita. Maksud saya bagaimana saudara membangun relasi dengan diri saudara itu. Tolong next slide lagi. Saudara aku dikasih Tuhan, saya akan memberikan sedikit pengajaran sebagai dasar fondasi untuk bisa mengerti, menerapkan firman Tuhan dengan pengertian. Fondasi daripada relation atau relasi adalah pertama, ingat baik-baik, harus diawali dengan satu sikap seperti kata Yesus tadi, mengasihi Tuhan dengan kasih yang segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, dengan akal budi kita. Artinya kasih di situ dalam bahasa Yunani dipakai adalah agapao, agape, kasih yang unggul, kasih yang maksimal, kasih yang berkualitas, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa alasan.
Dasar dari semua relasi yang saudara bangun dalam hidup saudara, baik terhadap diri saudara sendiri atau kepada orang lain, harus ada dasar yang satu ini. Dasar ini akan menjamin kesuksesan Anda membangun hubungan dengan orang lain. Dasarnya apa? Harus ada kasih kepada Tuhan, kasih agape tanpa syarat, tanpa alasan. Demikian pula kalau ada berumah tangga. Saya banyak lihat pasangan suami istri di sini. Anak-anak muda di sini juga perhatikan, kalau kamu masih pacaran, ya masih pacaran, kamu masih boleh menemukan alasan kenapa kamu mencintai pasanganmu. Contoh, kenapa sih kamu sayang sama aku? Maka cowok atau ceweknya bilang, habis kamu seseorang yang baik sih buat aku. Kamu orangnya penuh perhatian buat aku. Nah, itu alasan. Ya, kamu cantik, kamu ganteng, kamu cool banget. Itu pun alasan. Tetapi saudaraku, ketika sudah membangun rumah tangga, begitu pemberkatan nikah, sah suami istri, maka kasih kita harus meningkat ke kasih yang disebut tanpa alasan. Sebab kita menikah untuk tidak bercerai. Menikah itu Tuhan membenci perceraian. Tuhan mau kita sepenuhnya bersama-sama sampai maut memisahkan. Jadi masuk ke level kasih agape. Cinta sejati tanpa syarat, tanpa alasan. Kalau istri saya misalnya tanya kepada saya, mana ini pemain keyboardnya di mana ini? Lupa ya, saya sudah pesan dari dulu ya. Kalau saya setiap kali saya ke sini, tolong saya didampingi pemain keyboard gitu ya. Oke, rupanya kena pandemi jadi lupa ya. 2 tahun saya enggak ke sini, tapi biasanya setiap tahun paling tidak sekali. Oke. Gak apa-apa, mereka lagi doa syafaat di belakang. Mendukung hamba Tuhan, jamah Tuhan, urapi Tuhan. Ya, kalau misalnya saudaraku, istri saya tanya sama saya. Tolong milenial maklum ya, Anda gak kenal lagu ini. Tapi orang-orang seusia saya, seusia Pak Ruby, Nadi itu pasti tahu lagu ini. Lagunya sangat rohani sekali. Misalnya istri saya tanya sama saya begini. Why do you love me? Tahu? So sweet and tenderly. Nyanyi sama-sama yang tahu. I'll do everything to make you happy. Lagunya Kus Plus. Milenial nggak tahu. Terlambat deh. Why do you love me so sweet and tenderly? Kalau seandainya dia tanya seperti itu, maka saya akan jawab begini kepada istri saya. I'm sorry babe, I cannot find the reason why I love you. Because I love you without any reason. Maafkan aku sayang, aku tidak menemukan alasan untuk mencintaimu. Karena cintaku padamu tanpa alasan, tanpa syarat. Istri saya akan menjawab, so sweet. Saudaraku, tetapi dengar baik-baik. Ketika kasih tanpa syarat yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Dan ada pada kita. Dan itu yang memampukan kita mengasihi Tuhan pun tanpa syarat, tanpa alasan. Dasar kasih inilah yang harus menjadi roket pendorong buat setiap kita untuk bisa kita mengasihi sesama kita. Tetapi dalam proses mengasihi sesama, perhatikan baik-baik. Saudara harus melihat juga bagaimana saudara harus mampu menerima diri saudara lebih dulu. Next slide lagi. Saudara aku dikasih Tuhan. Jadi untuk bisa kita membangun hubungan dengan baik dengan orang lain. Saudara harus mulai mengasihi dirimu sendiri juga. Yesus bilang, kasih sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Artinya begini, sebelum kamu bisa mengasihi orang lain. Sebelum kamu bisa mencintai orang lain. Kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri. Sebelum kamu mencintai orang lain, sebelum kamu mengasihi orang lain, kamu harus belajar untuk bisa berdamai dengan dirimu sendiri.
Dalam pernikahan saya sudah 30 tahun melayani konseling pernikahan. Nah, saya temukan masalah rumah tangga seringkali tidak selalu muncul dari pasangannya, tapi seringkali muncul dari diri orang tersebut. Kenapa? Karena yang bersangkutan belum berdamai dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu Yesus sepertinya mau bilang begini, before you love others, you have to love yourself. Sebelum kamu mencintai orang lain, kamu harus mencintai dirimu sendiri. Atau Yesus mau bilang begini, I love you because I love me. Aku cinta kamu karena aku cinta diriku sendiri. Sebab kalau tidak saudara, pasti masalah akan datang. Kenapa? Kita belum beres sama diri kita sendiri. Kita belum bisa sanggup menerima keberadaan kita sepenuhnya. Ini masalah psikologis. Saudaraku ya, ada banyak orang bisa jadi mental illness, gangguan kejiwaan. Karena apa? Karena dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan ini, Tuhan itu luar biasa. Tuhan kasih kita kasih agape, kasih yang tanpa syarat itu, sehingga dengan kasih tanpa syarat itu kita bisa mempraktekkan kasih kepada orang lain. Ya, di sini pakai kata filia, kasih persaudaraan itu, tapi dengan dasar apa? Kita lebih dulu sudah selesai dengan diri kita sendiri. Ingat, sebelum kamu selesai dengan dirimu sendiri, sebelum kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri, ketahuilah saudara akan kesulitan ketika Anda membangun relasi dengan orang lain. Maka itu hal pertama yang harus diperbaiki. Sebelum jadi berkat di luar sana, saudara yakinkan bahwa saudara bisa terima sepenuhnya keadaan saudara pada saat ini. Saya harus cerita karena saya mengalami bagaimana saya bertahun-tahun tidak bisa terima diri saya. Kelihatannya saya sukacita, periang, seorang pemuda yang bertumbuh dengan sukacita penuh riang ria. Tapi saya sedang bermasalah dengan diri sendiri. Kenapa? Saya minder. Minder kenapa? Ketinggian saya ini loh, cuma 158 cm saja. SMP 158. SMA 158. Kalau Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, badan saya ikut juga rupanya saudaraku. Teman-teman saya yang tadinya sama dengan tinggi dengan saya kelas 1 SMA, begitu naik kelas 2, mereka cepat sekali melampaui. Saya ketinggalan, bukan ketinggalan kereta parahyangan. Saya ketinggalan ketinggian. Kuliah pun tidak ada perubahan saudaraku. Dan saudaraku, kemudian saudara lihat yang terjadi sekarang. Tetap sama, bedanya terjadi pelebaran ke kanan dan ke kiri. Dan di saat-saat seperti itu masa muda saya, minder saya. Kalau saya berjalan dengan cewek yang lebih tinggi dengan saya rasa gak enak semua. Padahal ceweknya suka sama saya. Sorry lah ya. Kecil-kecil gini laku juga. Orang Surabaya bilang cili are sadu ane tendangannya katanya. Oh saudaraku dikasih Tuhan. Jadi kalau saya jalan dengan cewek yang lebih tinggi, ceweknya gak apa-apa. Saya merasa gak nyaman. Saya merasa kok kurang semua. Kok aku ini pendek banget gini. Sampai-sampai saya ingin merubah cara jalan saya supaya menyamai dia. Saya cara berjalan gini. Kamu tinggal di mana? Nah, supaya kelihatan lebih tinggi dari biasanya. Kenapa? Saya belum berdamai dengan diri saya sendiri. Dan akibatnya relasi yang saya bangun dengan orang lain, ada gangguan selalu. Saya pikir orang itu yang punya masalah. Ketika saya renungkan dengan jujur, masalahnya bersumber dari diri saya sendiri. Beberapa orang gak yakin dengan hidungnya. Kebanyakan kita orang Asia itu mancungnya mancung ke dalam. Bukan keluar kayak orang bule gini. Saudaraku, sampai beberapa ibu-ibu, oh waktu bayinya diketahui pencetan terus gini apa? Buat begini, nanti besarnya dia bisa bahasa Surabaya bangir, mancung. Giniin terus saudaraku. Mari saya beritahu saudaraku, bersyukur walaupun kita orang Asia, Indonesia mancung ke dalam. Yang penting lubang hidungnya menghadap ke bawah, Pak. Bayangkan lubang hidungmu menghadap ke atas. Kamu kesulitan di musim hujan, sementara lagi masuk musim hujan. Apalagi kamu naik motor ke gereja pas hujan. Sampai di gereja di parkiran di bawah keluar tumbuh pohon kecil saudaraku. Oh saya mau katakan kepada saudaraku, berdamailah. Kamu lihat Alkitab berkata kamu bangsa yang terpilih.
imamat rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Kamu itu dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Kamu biji matanya, kamu berharga di mata Tuhan. Ketika Anda belajar berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda terima diri Anda sendiri, maka ini akan menolong Anda membangun relasi dengan orang lain menjadi lebih baik dan berhasil. So, pagi hari ini bereskan dulu masalah saudara dengan diri saudara apa. Ya, mungkin masalah fisik, ya, sesuatu apapun, berdamai, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kan ada lagunya itu ya. Coba kamu di D. Ya, maklum ya, karena pemazmur jadi khotbah terus nyanyi terus. Mestinya kita berkata begini, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Nyanyi sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hanya firman yang bisa memerdekakan ketika pola pikir, belief system Anda diselaraskan dengan firman. Apa kata firman, apa kata Yesus tentang kita, dan itu kita percayai, maka kamu akan sembuh secara kejiwaan terhadap dirimu sendiri. Dan saya sembuh karena saya tahu dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Saya sembuh karena Tuhan mencari penyembah. Saya sembuh karena saya tahu saya berharga di mata Tuhan. Dan ketika saya sembuh saudaraku, saya senang. Saya bersyukur untuk badannya kecil mungil ini saudaraku. Ya, istri saya bilang begini, gak apa-apa kok kamu kecil, tapi ngangeni aku. Oh saudaraku, teman-teman saya ya misionaris, orang-orang Amerika pada gede-gede badannya, tinggi besar. Kalau saya jalan sama mereka, saudaraku, mereka jadi bodyguard saya, saudara. Kiri kanan badan besar. Saya bersyukur aja. Hai guys, what's up guys? Saudaraku, ngerti posisi kita, berdamai dengan dirimu sendiri. Ini penting sekali. I love you because I love me. Because before I love others, I have to love myself first. Selesai. Baru kita nyatakan keluar, ekspresikan itu untuk bisa mengasihi sesama kita. Nah saudaraku, saya akan masuk, tadi saya bicara relasi. Saya akan masuk bagian kedua tentang bagaimana kita menjadi berkat bagi masyarakat, bagi orang lain. Kita lihat firman Tuhan, next slide lagi. Ya. Next slide lagi, ini saya lompati aja. Terus ya, ini nanti aja di ibadah yang berikutnya. Ya, kalau pagi jangan berat-berat dulu ya, ringan-ringan aja ya. Terus lagi. Sampaikan, udah, oke. Oke, tolong jangan diperhatikan bahan khotbah saya. Tapi tolong lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Ya, ini nggak ada di PowerPoint. Kejadian 1 ayat 28 saya bacakan buat saudara. Tuhan memberkati Adam dan Hawa, manusia pertama, ceritanya waktu itu. Saya bacakan begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terima kasih multimedia. Kata beranak cuculah itu terjemahan bahasa Inggris berkata be fruitful and multiply. Berbuah-buahlah. Berbuah banyak. Seperti yang Tuhan inginkan. Supaya kita berbuah banyak dan tinggal tetap. Untuk bisa berbuah, saudaraku. Dan berbuah di sini
Ini juga berbicara lewat hidup saudara, berbuah-buah, berbuah apa? Kita jadi berkat bagi orang lain. Berbuah di sini juga mengandung makna, lewat hidup kita, kita berbuah lebat menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kita. Jadi manusia Tuhan inginkan betul menghasilkan buah yang seperti ini. Tapi buah seperti ini tidak akan mungkin bisa berhasil sebelum ada kata Allah memberkati mereka. Dan setelah itu Tuhan berkata, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Lalu Tuhan berkata begini, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini bicara fasilitas yang ada di bumi. Kata berkuasa di situ bahasa Ibraninya adalah radah. Dia sudah muncul di ayat 26 sebelumnya. Radah itu artinya to have dominion, punya kuasa, berkuasa, to govern, memerintah. Tapi juga to be God's representative, to be menjadi perwakilan kerajaan Tuhan di muka bumi. Jadi kata kerajaan kingdom kita temukan di ayat 26 yang sama dengan ayat 28 ini. Kita jadi wakil kerajaan sorga di muka bumi. Tuhan kasih tugas kita seperti itu. Tapi juga kata berkuasa di sini berbicara tentang apa? Tata kelola, management, to manage. Tugas manusia mengelola bumi beserta isinya. Tugas kita menguasai bumi beserta dengan isinya. Saudaraku dikasih Tuhan, tugas kita menguasai fasilitas bukan dikuasai oleh fasilitas. 2 bulan lalu saya diundang oleh Kementerian PUPR di Jakarta. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya diminta menyampaikan firman Tuhan dan judul temanya mereka tentukan. Yaitu waspada terhadap gratifikasi, korupsi, dan gaya hidup mewah. Wow. Waktu saya dikasih tema begitu saudaraku, ya saya harus siapkan ya. Biasanya kalau kantor-kantor pemerintahan itu ngundang itu bebas Pak. Apa yang Tuhan taruh di hati Bapak saja gitu ya. Enak kayak gitu. Ini sudah ditentukan tema. Lalu saya cari informasi tentang sangkut paut korupsi. Saya dapatkan informasi dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan saya dapatkan laporan resmi mereka, kenapa orang bisa korupsi. Kalau ada 5 penyebab terbesar kenapa orang bisa korupsi, ada 1 penyebab yang terbesar orang bisa korupsi karena, dengar baik-baik, tuntutan berlebihan dari seorang istri. Suami gaji 20 juta per bulan, istri minta dibelikan tas 100 juta. Tas-tas yang sejenis merek H itu. Apa? Ibu-ibu tahu apa? Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, akibatnya sang istri mengancam suami, kalau kamu gak beliin, jangan harap aku layani kamu urusan ranjang. Pusing suami-suami itu saudaraku. Dan akhirnya dengan terpaksa menuruti kemauan istri dan korupsi, ditangkap KPK. Malunya luar biasa. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini artinya yang bersangkutan bukan menguasai fasilitas, tapi dikuasai oleh fasilitas. Dengar gereja Tuhan, kita hidup di planet bumi ini, Tuhan suruh kita berkuasa termasuk atas fasilitas. Harga dirimu tidak ditentukan oleh tas yang kamu pakai. Harga dirimu tidak ditentukan oleh pakaian yang Anda pakai. Anda terlalu mahal, Anda terlalu berharga. Hargamu sama dengan darah Yesus Kristus yang telah ditumpahkan di kayu salib. Jadi kalau Anda pakai barang yang gak bermerek, sudahlah tenang aja. Kalaupun Anda punya barang bermerek dan Anda memang mampu membelinya, jangan merasa bahwa Anda lebih unggul daripada yang lain. Satu kali saya diajak oleh jemaat yang orang kaya. Ayo Pak Roni ikut jalan-jalan yuk ke Singapura. Semuanya tiket, hotel, semuanya kami siapkan. Pas kosong hari-hari itu. Ya udahlah saya dengan istri saya ikut mereka. Dan nginep di hotel yang bagus, Marina Bay yang ada kolam renang yang tersambung di atasnya itu. Dan jalan-jalanlah kita di Orchard Road. Ini sebelum pandemi ya. Mampir ke toko tas yang merek H tadi itu.
Aha, dalam hati saya, wow, saya mau dibelikan rupanya ini saudara. Ya, ada harapan baru muncul di hati saya saudaraku. Ternyata harapan saya harapan palsu saudaraku ya. Karena ternyata di sana yang bawa saya ini cuma mau servis tasnya yang mahal itu. Tolong diservis. Jadi tolong dicek dulu. Jadi saya nungguin dengan beberapa orang tersebut dan saya ngeliatin ya harga yang mahal-mahal tersebut. Dan terus terang ya tidak ada minat untuk membeli saudaraku ya. Kalau dikasih lain ceritanya ya, ini jujur aja ya. Setelah itu dipanggillah kami oleh petugas. Ya excuse me, lalu kami mendekat semuanya. Tas yang harga ratusan juta itu ternyata ditunjukkan, dibukakan. Tasmu ini banyak rayapnya. Ditunjukkan ke kami, rayap Pak. Saya langsung teringat Yesus berkata, jangan simpan hartamu di bumi, simpan di surga. Karat ngengat tidak akan merusakkannya. Saudaraku, saya pernah dititipi oleh jemaat. Waktu saya pergi ke Amerika Serikat, itu mereka titip tas. Saya sebutkan aja ya. Satu tas harganya 750 juta Pak. Saya penasaran. Itu limited edition, crocodile, kulitnya buaya. Saya pikir ada apa kok jadi mahal 750 juta Pak. Itu bisa beli rumah kan di Bandung. Ya bukan di pusat kota lah, di pinggiran Bandung. Saudaraku, saya pikir ada toiletnya kah? Enggak ada apa-apanya. Gini lah ya. Dengar saudaraku. Kalau saudara punya uang banyak, ya silahkanlah. Tapi jangan paksakan diri saudara membelanjakan sesuatu hanya kepentingan untuk menaikkan status saudara, harga diri saudara. Saudara terlalu mahal. Kalau ada orang yang gak yakin penampilan, dengar saya, gak yakin penampilan kalau gak pakai merek mahal, saya beritahu, Anda sedang bermasalah dengan dirimu sendiri. Anda mesti belajar menerima dirimu sendiri. Itu tadi yang saya sebutkan di pertama tadi. Kalau Anda sudah berdamai, Anda akan tenang. Ya, dengan penampilan sesederhana apapun, Anda tidak akan merasa rendah diri. Karena Anda tahu Anda terlalu berharga di mata Tuhan. Percayalah apa yang firman Tuhan katakan tentang Anda lebih daripada komentar orang lain. Nah saudaraku, jadi setelah itu Tuhan bilang begini kan. Sebelumnya Tuhan bilang bahwa berbuah-buah. Jadi berkat kemana-mana. Tapi sebelum jadi berkat ingat baik-baik. Kita butuh berkat Tuhan lebih dulu. Makanya tolong kembali ke Kejadian 1:28 tadi. Kejadian 1:28 berkata, Allah memberkati mereka. Lalu datang mandat kerajaan daripada Tuhan. Mandat budaya. Yaitu apa? Berbuah-buahlah. Bertambah banyak, penuhi bumi taklukkan. Dan berkuasalah. Menjadi perwakilan kerajaanku di bumi ini. Ya, lakukan tata kelola. Wow, saudara. Tata kelola, kata berkuasa radah itu saya jelaskan sedikit karena masih ada waktu. Tata kelola, manajemen itu tugas kita. Saya mengembalakan sudah 30 tahun lebih ya. Dari berbagai kota dan merintis gereja-gereja dalam dan luar negeri. Saya ketemu banyak pendoa-pendoa syafaat. Kami butuh pendoa syafaat. Bahkan saya meng-hire full-timer pendoa-pendoa syafaat. Karena saya rasa penting. Di menara doa, berdoa siang malam 24 jam. Giliran ya dengan jemaat saudaraku 7 kali 24 jam tanpa henti terus menerus. Dan saya kenal orang-orang pendoa-pendoa tersebut. Saya mengasihi mereka. Tetapi saudaraku mereka tahu firman loh. Kalau ngusir setan di menara doa. Waduh kita pendeta kalah sakti saudaraku. Bisa ngomong hai utara. Hai selatan. Hai barat, hai timur, jangan tahan-tahan. Waduh otoritasnya luar biasa. Ya doanya kenceng Pak. Tapi anehnya utangnya gak lunas-lunas. Bertahun-tahun utangnya gak beres. Tapi doanya kenceng. Saudara, ini kesimpulan saya. Mereka tahu berdoa dengan baik. Tapi mereka tidak tahu tata kelola keuangan. Hidup ini harus tugas kita memanage. Manajemen itu penting Pak. Doa penting, manajemen juga penting. Kadang-kadang kita gereja Pentakosta karismatik. Kita tuh lebih
Hal-hal yang sifatnya supranatural lebih didulukan. Padahal Tuhan sejak manusia pertama diciptakan, Tuhan ingin kita mengelola kemampuan manajemen harus ditingkatkan. Saya kesaksian dulu. 21 Maret 2020. Awal-awal COVID di Indonesia, saya terkena COVID. Akibat kesibukan pelayanan sebagai salah satu ketua. Waktu itu saya ketua departemen saya sudah jadi ya, ketua departemen PI misi. Kalau sekarang Pak Rubin minta saya jadi ketua 7 bidang teologi ya dan pembinaan kepejabatan. Nah, saya keliling kan pimpin sidang majelis, kecapean saudaraku. Dan di pesawat saya pulang, ada orang batuk-batuk di belakang saya, enggak berhenti-berhenti. Waktu itu belum ada kewajiban masker, masih Maret kok. Dan saudaraku, beberapa hari kemudian saya panas, batuk, singkat cerita, cek CT scan, putih semua paru-paru saya. Dan panas 39,2, dokter lalu memutuskan begini, ini pasti COVID. Opname. Padahal hari itu saudaraku 2 tahun lalu Pak ya, saya ngomong 2 tahun lebih yang lalu, Maret itu, tes PCR baru jadi 8 hari baru bisa lihat hasilnya. Kalau sekarang enak, 4 jam udah keluar hasilnya. Jadi saudaraku, saya dites, betul 8 hari kemudian, tapi saya masih di rumah sakit, saya positif COVID. Nah ini sih yang saya mau sharingkan kepada saudara. Besoknya saya dengar teman-teman pendeta saya meninggal. Termasuk ada hamba Tuhan di Bandung ini, yang saya kasih pendeta David Cakra. Waduh saudaraku, hamba Tuhan meninggal. Saudara tahu, sepertinya ada serangan di pikiran saya. Mati kamu, tidak ada harapan kamu. Mati kamu, tidak ada harapan kamu. Saya tahu teman-teman saya meninggal karena tugasnya sudah selesai. Mereka sudah dengan Bapa Surgawi menikmati kemuliaan. Saudaraku, tapi di situ saya berperang. Saya berperang. Seperti lagu yang dinyanyikan lagu terakhir sebelum khotbah tadi itu. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia. Saya berkatakan, segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Saya ucapkan firman Tuhan yang melawan segala kuasa pikiran. Saudaraku, dan akhirnya saya menang kepada semuanya itu. Tapi ini yang mau saya sharingkan. Ketika di rumah sakit saudaraku, tolong jangan ikuti kami hamba Tuhan. Kadang-kadang pendeta itu bertobatnya di saat-saat coba terkapar saudaraku. Kenapa? Sombong rohani. Waktu saya terkapar itu, Roh Kudus datang kepada saya bilang begini. To protect your body from evil is my business. Untuk melindungi badanmu, melindungimu dari serangan kuasa jahat. Itu urusanku kata Tuhan. But to protect your health is your own business. Tapi untuk melindungi kesehatanmu, urusanmu sendiri. Kamu mesti kelola kesehatanmu sendiri. Aduh saudaraku. Bagaimana tidak, saya bertobat karena sebelumnya pola makan saya sembarangan, pola istirahat sembarangan. Saya betul saudaraku, sejak hari itu saya bertobat, saya manage badan saya. Sekarang saya atur makan saya baik-baik, berapa kalori yang saya asup. Saya atur baik-baik pola olahraga, saya olahraga rutin tiap hari. Jalan pagi, jalan cepat 5 kilo, setiap hari saya jalan. Dulu saya berkhotbah hari Minggu begini, 3 kali gitu, capek Pak hari Minggu. Tapi sekarang saya bisa berkhotbah hari Minggu 6 kali di Jakarta. Dan saya masih bisa berkata begini, masih ada lagi? Fit. Saudaraku yang beritahu. Siapa yang ngatur itu? Kita yang kelola. Jangan seperti teman-teman kita di Manado. Lahir langsung Kristen kan? Bukan Kristen, Kristen. Ya, udah saudaraku, saya ada darah Manado ya, jadi saya ngomong ini. Kalau sudah ada berkat, sudah tahu kena kolesterol loh Pak. Tapi di depan itu makan babi yang lemaknya tebel-tebel tuh, samcam dan sebagainya tuh. Lalu kepiting, cumi-cumi, udang. Doanya begini, Tuhan, Tuhan baik sekali Pak orang semua. Oh, tolong mengucap syukur. Tolong semua makan Tuhan dalam nama Yesus segala roh kolesterol. Tolong usir keluar, pergi jauh-jauh, pergi Filipina sana. Tuhan berkati, kuduskan. Jadi sehat semua. Dalam nama Yesus. Amin. Bilang apa? Bagejo. Makan. Apa. Saya beri satu saudaraku. Tuhan dengar doamu tapi Tuhan tidak akan jawab. Mana ada roh kolesterol. Kita yang ngatur makan kita. Tolong perhatikan. Anda yang sudah punya gula
diabetes, Anda yang kena kolesterol, trigliserid. Anda yang harus kelola badanmu, Pak. Jangan berdoa, Tuhan sehat ke saya. Kamu punya urusan. Makanya saya tulis buku ini sekaligus promosi. Setelah saya sembuh, saya tulis buku ini. Karena dokternya, setelah saya sembuh, saya diajak makan sama dokter ke restoran Angke di Moi, Kelapa Gading. Dia bilang gini, Pak Roni, terus terang ya, waktu Bapak kena COVID itu, kami para dokter bingung obatnya apa. Karena belum ada obat waktu itu. Belum ada obat, belum ada vaksin. Maret 2020, Pak. Kalau saya sembuh ini karena kemurahan Tuhan, berarti masih ada tugas. Dan saya tulis buku ini, kesaksian saya. Dan saya didatangi malaikat Tuhan, menepuk pundak saya. Kalau pengen tahu cerita lebih dalam ya, malaikat datang ke kamar. Kalau pengen tahu, dapatkan bukunya segera. Ada di luar sana saudaraku ya. Dan buku ini saya dedikasikan 100% keuntungan maupun royaltinya semua untuk pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kalau saudara beli ini, saya kirim ke pendeta-pendeta di desa-desa. Ada pendeta-pendeta yang sakit dan perlu ditolong untuk pembangunan dan semuanya. Puji Tuhan, satu buku untungnya bisa ratusan juta, Pak. Tapi Tuhan sudah bilang serahkan semuanya. Ya, sebagai hamba Tuhan taat semuanya. Oke, jadi jelas ya, manajemen tata kelola tugas kita. Ingat ya, bagian Tuhan memang ada bagiannya. Tapi kita punya tanggung jawab untuk di planet bumi ini. Mengelola bumi. Tata kelola bumi. Nah, saya tutup begini. Sebelum kamu jadi berkat bagi orang lain. Sebelum berbuah-buah. Dan berkata jadi berkat bagi orang lain. Sebelum melakukan tugas tata kelola. Maka Anda dan saya butuh berkat Tuhan. Apa itu? Kata berkat di sini. Dalam ayat 28. Bahasa Ibraninya adalah barak. Barak adalah it's a power and ability. Sebuah kuasa. Dan juga kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang memampukan kita menyelesaikan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Akibat berkat ini dimampukan saudara kita untuk bisa berbuah lebat. Menjadi berkat bagi banyak orang. Melakukan tata kelola dengan baik. Makanya butuh berkat Tuhan. Dulu Pak, di gereja lama saya dulu sekali. Itu khotbahnya begini para hamba Tuhan. Percaya Yesus. Kamu diberkati. Wow. Hari ini naik sepeda motor. Tidak lama kamu pasti punya mobil. Senang saudaraku khotbah gini. Percaya Yesus. Hari ini kamu kos. Kontrak rumah. Tidak lama lagi kamu pasti punya rumah sendiri. Waduh saudaraku. Gereja bertumbuh cepat saudaraku. Berita-beritanya seperti ini. Saya mikir ini apa bedanya dengan Gunung Kawi. Cuma beda lokasi aja. Tapi motivasinya jadi sama. Cari Tuhan karena kepingin kaya. Saudaraku. Lalu saya kemudian akhirnya hati-hati khotbah soal berkat sekarang. Tapi hari ini saya khotbah berkat dalam perspektif yang memang seharusnya. Berkat barak itu bukan bicara soal materi saja. Bukan bicara masalah uang. Tapi ini kuasa dan kemampuan yang Tuhan berikan. Saya butuh satu orang yang tinggi badannya. Boleh? Saya lihat ini bapak ini yang. Ya, you. Would you like to come forward please? Tolong bapak ke sini. Cepat Pak, waktu saya tinggal 2,5 menit. Oke, saya kasih ilustrasi ya. Mata saya cukup jeli ya untuk melihat. Silakan Pak. Luar biasa ini. Berapa? 90? 190. Ketemu 158. Bagus sekali. Tolong Pak, Anda di belakang saya. Dia jadi Tuhan yang memberkati. Tolong tangan. Ya, di atas kepala saya. Oke, saya kasih ilustrasi. Jadi waktu Tuhan bilang Allah memberkati mereka ini barak, ini sebuah kuasa agak dekat kepala ya. Jangan jauh-jauh supaya berkatnya nggak jauh Pak. Enggak ya. Kuasa dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kuasa dan kemampuan supaya kita bisa melakukan fungsi berbuah. Melakukan mandat kerajaan. Bisa memanage. Bisa menjadi perwakilan kerajaan Tuhan di muka bumi. Jadi kemanapun saya pergi. Gak peduli saudaraku. Diutus ke Papua bagian pedalaman sekalipun. Bukannya kita mengejar berkat. Seharusnya berkat mengejar orang percaya. Katakan amin. Situasi apa? Kedudukan apa Anda di kantor. Selama ada berkat Tuhan ada di atas kepalamu. Dengar saya saudaraku.
Kamu harus mengerti ini. Kemampuan diberikan, kuasa diberikan. Kita bisa melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ini tidak berbicara supaya kita jadi kaya raya, saudaraku. Memang kalau kamu kerja keras, kamu melakukan dengan segenap hati seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia, Tuhan bisa memberkati kamu dengan keuangan. Tetapi blessing ini setiap orang memerlukannya supaya mampu menyelesaikan tanggung jawab, menjadi berkat buat masyarakat, menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Berapa banyak saudara menginginkan berkat seperti ini. Makanya ketika ini saudaraku, saya beritahu kepada jemaat di Jakarta. Tolong. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Ini di Jakarta, Pak. Ada beberapa jemaat. Begitu selesai khotbah, pak, pulang. Kenapa? Ntar parkirnya crowded. Ntar kena macet. Saya bilang sama mereka, kalian tidak ngerti betapa powerfulnya berkat. Saudara yang ngerti ini, selesai khotbah nanti ini, jangan langsung pulang. Makanya gereja selalu ada doa berkat. Saudara pikir itu ritual agamawi. Itu melepaskan kemampuan Tuhan supaya datang kepada saudara. Memampukan saudara melakukan tugas-tugas kerajaan. Jadi kalau ada orang kebiasaan khotbah berkat, bertobat. Nah ini saya ngomongnya di Jakarta, di sini enggak. Amin saudaraku. Jadi bersyukurlah sebab berkat Tuhan disediakan. Kita diberkati untuk apa? Justru dengan ada berkat Tuhan ini, kita jadi berkat bagi masyarakat. Kita jadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Amin. Thank you brother. Dia yang terbaik buat setiap kita, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Setiamu ya Tuhan, lingkupi hati ini, tak beralas balas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku bernyanyi senang. Yesus penebus yang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. We praise your name. Hallelujah. Kasih setiamu ya Tuhan, lingkupi jiwa ini, tak berujung batas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku menari tenang. Yesus penebus yang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. Ditinggikan Engkau